Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, seorang wanita bernama Rina, 38 tahun, menjalani hidupnya dengan sederhana. Setelah pernikahannya yang singkat berakhir dengan perceraian, ia memilih untuk fokus bekerja dan menjalani hari-harinya tanpa banyak hiruk-pikuk. Rina memiliki sebuah rumah kecil dengan halaman yang cukup luas, tempat ia menanam berbagai jenis bunga dan tanaman obat. Rumah itu terasa sepi, hingga suatu hari kehadiran seorang pemuda bernama Damar mengubah suasana. Damar adalah anak dari seorang kerabat jauh yang tinggal di desa. Setelah diterima di universitas ternama di kota, ia membutuhkan tempat tinggal yang dekat dengan kampus. Ibu Damar yang mengenal Rina sejak lama meminta bantuan padanya. Tanpa ragu, Rina menerima Damar untuk tinggal di rumahnya. Hari-hari berlalu dan hubungan mereka berkembang secara alami. Rina memperlakukan Damar dengan penuh perhatian, layaknya seorang ibu yang ingin memastikan anaknya hidup nyaman. Ia menyiapkan sarapan, mengingatkan Damar untuk menjaga kesehatan, bahkan sesekali mengantar makanan ringan ke kamarnya ketika ia sibuk dengan tugas kuliah. Damar pun tak pernah menolak kebaikan Rina. Baginya, wanita itu bukan sekadar pemilik rumah, melainkan sosok ibu yang selama ini ia rindukan. Namun, suatu malam, keseimbangan itu mulai berubah. Hujan turun begitu deras, membasahi jalanan, dan membuat suasana kota menjadi lebih dingin dari biasanya. Damar baru saja pulang dari kampus setelah mengerjakan tugas kelompok. Tubuhnya basah kuyup, menggigil kedinginan. Saat ia memasuki rumah, Rina yang sedang menonton televisi segera menyadari keadaannya. "Kamu kehujanan, Damar?" tanyanya seraya berdiri dan menghampiri pemuda itu. Damar mengangguk, mengusap rambutnya yang basah dengan tangan. Ia hendak langsung menuju kamar, tetapi Rina dengan sigap mengambil handuk dan menyodorkannya. "Lap badanmu dulu, nanti masuk angin," ujar Rina lembut. Damar tersenyum kecil dan menerima handuk itu, tetapi Rina tidak langsung pergi. Ia berdiri di sana, memperhatikan Damar dengan tatapan penuh kepedulian. Setelah beberapa detik yang terasa lebih lama dari seharusnya, Rina akhirnya melangkah ke dapur. Tak lama kemudian, ia kembali dengan segelas teh hangat. "Minum ini, biar tubuhmu hangat," katanya sambil menyodorkan cangkir. Damar menerimanya dengan kedua tangan. Saat bibirnya menyentuh pinggiran cangkir, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kehangatan teh, tetapi juga sesuatu yang mengalir di dalam dirinya. Tatapan Rina, perhatiannya, dan kehadirannya membuat perasaan hangat yang asing menyusup ke dalam hatinya. Ia berusaha mengabaikannya. Malam itu, setelah berganti pakaian, Damar duduk di kamar, tetapi pikirannya melayang. Ia merasa ada yang berubah. Selama ini, ia menganggap Rina sebagai sosok ibu, seseorang yang selalu ada untuknya. Tapi malam ini, tatapan wanita itu, cara ia merawatnya, terasa berbeda. Ataukah justru dirinya yang mulai melihat Rina dengan cara berbeda? Damar menggelengkan kepalanya. Ia mencoba fokus membaca materi kuliah, tetapi perasaan itu tetap mengganggu. Di ruang tengah, Rina pun duduk dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia memang selalu memperhatikan Damar, tetapi malam ini, melihat pemuda itu menggigil kedinginan, membuatnya merasakan sesuatu yang aneh. Ia menepis pikirannya dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Di luar, hujan masih turun dengan deras, mengiringi perubahan yang perlahan-lahan mulai tumbuh di dalam hati mereka berdua. Hari-hari berlalu dan hubungan antara Rina dan Damar tetap terlihat seperti biasa. Setiap pagi, Rina menyiapkan sarapan, memastikan Damar berangkat kuliah dengan perut kenyang. Damar pun selalu mengucapkan terima kasih sebelum pergi, terkadang membawa bekal yang disiapkan Rina dengan penuh perhatian. Bagi Rina, ini hanyalah kebiasaan yang wajar, namun bagi Damar, perhatian itu semakin menyesakkan dadanya. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam caranya memandang Rina. Setiap senyuman Rina, setiap tatapan lembutnya, dan setiap sentuhan kecil yang tak disengaja terasa terlalu berarti baginya. Ia ingin menyangkal, ingin tetap menganggap Rina sebagai ibu pengganti yang baik, namun semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin perasaan itu menguasainya. Suatu sore, Damar pulang lebih awal dari biasanya. Matahari hampir tenggelam, menyisakan cahaya oranye yang menghangatkan halaman belakang rumah.
Saat ia memasuki pekarangan, ia melihat Rina sedang menyiram tanaman. Angin sore bertiup pelan, membuat helaian rambut wanita itu sedikit berantakan. Ia terlihat begitu alami, begitu lembut, dan begitu indah. Damar menelan ludah. Ia tahu seharusnya ia tidak memikirkan hal-hal seperti ini, namun matanya tetap terpaku pada sosok Rina. Tanpa sadar ia mendekat. "Ibu," panggilnya pelan. Rina menoleh, tersenyum seperti biasa. "Kamu sudah pulang? Tadi nggak ada kelas tambahan?" Damar menggeleng. "Hari ini dosennya berhalangan, jadi aku pulang lebih awal." Rina mengangguk pelan, lalu kembali fokus pada tanaman yang sedang disiramnya. "Bagus, jadi kamu bisa istirahat lebih banyak." Damar tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana, memperhatikan bagaimana Rina begitu telaten merawat tanamannya. Seolah-olah ia bisa memberikan seluruh kasih sayangnya, bahkan pada sesuatu yang kecil sekalipun. Perasaan di dada Damar semakin berat. "Ibu," panggilnya lagi, kali ini suaranya lebih lembut. Rina masih belum menoleh, fokus pada tangannya yang menyiram tanaman. Tanpa berpikir panjang, Damar mengulurkan tangan dan dengan gerakan spontan, ia mengusap kepala Rina dengan lembut. Rina terkejut. Tangan yang memegang selang berhenti bergerak. Ia perlahan menoleh, tatapannya bertemu dengan mata Damar yang tampak serius. "Kenapa?" tanyanya, sedikit heran. Damar sadar apa yang baru saja ia lakukan. Ia langsung menarik tangannya, menunduk sedikit gugup. Enggak apa-apa," katanya cepat. "Aku cuman pengen bilang terima kasih." Rina tertawa kecil. "Terima kasih untuk apa?" Damar ingin menjawab, tapi ia tidak tahu harus berkata apa. Untuk perhatian Rina, untuk kebersamaan mereka, untuk sesuatu yang bahkan tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Akhirnya, ia hanya tersenyum samar dan menggeleng. "Gak ada apa-apa, Bu." Rina menatapnya sejenak, lalu mengangkat bahu. "Aneh," gumamnya sebelum kembali menyiram tanaman. Damar menghela napas dalam. Ia nyaris kehilangan kendali, ia harus lebih berhati-hati. Namun, semakin ia berusaha menjaga jarak, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaannya sendiri. Malam itu, Rina duduk di ruang tamu, membaca buku lama yang sudah berkali-kali ia baca, namun pikirannya tidak bisa lepas dari kejadian tadi sore. Damar memang sering menunjukkan perhatian, tetapi cara pemuda itu menatapnya hari ini terasa berbeda. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan pikirannya sendiri. Sementara itu, di dalam kamarnya, Damar duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit dengan perasaan yang semakin tak terkendali. Ia tahu perasaan ini salah, tapi ia juga tahu tidak ada lagi jalan untuk mundur. Hujan turun dengan deras malam itu, membasahi jalanan dan menambah hawa dingin yang menusuk. Di dalam rumah, Damar duduk di ruang tamu dengan buku terbuka di pangkuannya, tapi pikirannya melayang entah kemana. Sesekali, ia melirik ke arah dapur, di mana Rina sedang menyiapkan minuman hangat. Beberapa hari terakhir, perasaannya semakin sulit dikendalikan. Setiap senyuman, setiap perhatian kecil dari Rina semakin menyesakkan dadanya. Ia ingin menyangkal, ingin menepis apa yang dirasakannya, tetapi setiap kali melihat wanita itu, dinding pertahanannya semakin rapuh. Rina keluar dari dapur dengan 2 cangkir teh jahe di tangannya. Ia meletakkan satu di hadapan Damar, lalu duduk di sofa seberangnya. "Hujannya deras sekali. Tadi di kampus hujan juga?" Damar tersentak dari lamunannya. Iya deras banget." Rina tersenyum kecil. "Bagus kamu gak kehujanan lagi. Kemarin sempat demam gara-gara hujan kan?" Damar mengangguk pelan, matanya menatap wajah Rina dalam cahaya temaram ruang tamu. Wanita itu terlihat begitu tenang, begitu hangat, hingga dada Damar terasa semakin sesak. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibirnya terasa terkunci. Beberapa saat, mereka hanya diam. Hanya suara hujan yang terdengar menemani suasana. Lalu, Rina menyesap tehnya, meletakkan cangkirnya di meja, dan memandang Damar. "Kamu kelihatan murung akhir-akhir ini. Ada masalah di kampus?" Damar menggeleng. "Bukan karena kampus, Bu." "Lalu kenapa?" Damar menghela napas panjang. Ia tahu, ia seharusnya tidak mengatakan apapun.
Ia seharusnya tetap diam dan membiarkan semuanya berjalan seperti biasa. Tapi malam ini, dengan hujan yang mengiringinya, dengan kehangatan teh di tangannya, dengan kehadiran Rina yang begitu dekat, semua pertahanannya runtuh. "Ibu," panggilnya pelan. Damar menggenggam cangkirnya erat, seolah mencari keberanian di dalamnya. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi perasaanku ke ibu mulai berubah." Rina menatapnya, alisnya sedikit berkerut. "Maksudnya?" Damar meneguk ludah, lalu menatap Rina dengan sorot mata yang tak lagi bisa ia sembunyikan. "Aku nggak bisa lagi melihat ibu sebagai sosok pengganti ibu atau sekadar orang yang baik padaku. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. "Aku menyayangi ibu lebih dari yang seharusnya." Keheningan seketika memenuhi ruangan. Rina menatap Damar dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Damar," suara Rina terdengar pelan, nyaris bergetar. "Aku tahu ini salah," lanjut Damar, suaranya penuh kejujuran. "Aku tahu seharusnya aku nggak merasakan ini. Aku sudah mencoba mengabaikannya, mencoba menjauh, tapi semakin aku berusaha, semakin aku sadar kalau aku nggak bisa." Rina mengalihkan pandangannya, hatinya berdebar tak karuan. Ia tidak pernah membayangkan mendengar kata-kata ini dari Damar. Selama ini, ia hanya menganggapnya sebagai pemuda yang membutuhkan bimbingan, seseorang yang ia rawat dengan tulus tanpa pernah berpikir lebih jauh. Tapi kini, tatapan Damar berbeda. Suaranya berbeda. "Ibu," panggil Damar lagi, suaranya hampir memohon. Rina menutup matanya sejenak, mengatur napas. Lalu, dengan suara yang lirih, ia berkata, "Damar, kita nggak bisa seperti ini." "Tapi, kita nggak boleh." Rina membuka matanya, menatap Damar dengan ketegasan yang bercampur kebingungan. "Aku lebih tua darimu. Aku sudah seperti keluargamu sendiri." Damar mengepalkan tangannya. "Tapi perasaanku nyata, Bu. Aku nggak peduli dengan umur atau status. Aku cuma tahu kalau aku..." Ia menunduk, suaranya melemah. "Aku nggak bisa mengabaikannya." Rina menelan ludah, merasa dadanya semakin sesak. Ia ingin berkata sesuatu, ingin menenangkan Damar, tetapi pikirannya kacau. Di satu sisi ia tahu benar bahwa hubungan ini tidak seharusnya terjadi. Namun di sisi lain, ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa selama ini perhatian Damar juga mengisi kekosongan dalam hatinya. Hujan di luar semakin deras, seolah menggambarkan badai yang terjadi di dalam hati mereka berdua. Malam itu, hujan turun semakin deras, seakan menjadi saksi atas pergulatan batin yang terjadi antara Rina dan Damar. Keheningan panjang menyelimuti ruang tamu setelah pengakuan Damar, menyisakan hanya suara tetesan hujan yang jatuh di luar. Rina menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu kata-kata yang baru saja diucapkan Damar bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Pemuda itu menatapnya dengan penuh harapan, seolah menunggu jawaban yang bisa mengubah segalanya. "Ibu." Suara Damar terdengar lirih, penuh keraguan. Rina menatapnya, dan dalam sekejap ia bisa melihat betapa dalam perasaan yang Damar simpan, tapi ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. "Damar," kata Rina dengan suara lembut namun tegas, "aku tidak akan membohongi diriku sendiri. Aku tahu kau bukan lagi anak kecil dan aku bisa merasakan ketulusan dalam perasaanmu." Mata Damar berbinar, namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Rina melanjutkan, "Tapi kita tidak bisa." Wajah Damar langsung berubah, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. "Kenapa, Bu?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. "Apa salahnya kalau aku mencintai ibu? Aku nggak peduli dengan apa kata orang, aku cuma ingin..." "Damar," potong Rina, kali ini lebih lembut. "Ini bukan tentang apa kata orang, ini tentang kita." Damar menggeleng. "Aku nggak peduli seberapa sulitnya aku bisa menunggu. Aku bisa melakukan apapun asal ibu..." "Kamu tidak mengerti." Rina menghela napas, matanya mulai memerah. "Aku lebih tua darimu, Damar. Aku sudah menjalani hidup lebih lama, dan aku tahu kemana arah semua ini akan berakhir." Damar terdiam. Rina menundukkan pandangannya, tangannya saling menggenggam erat di pangkuannya. "Aku tidak ingin menyakitimu, Damar, tapi aku juga tidak ingin membiarkanmu terjebak dalam perasaan yang mungkin nantinya akan kau sesali." Damar mengepalkan tangannya. "Tapi aku nggak akan menyesal. Kamu belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan."
Rina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Suatu hari nanti, kamu akan bertemu dengan seseorang yang lebih cocok untukmu, seseorang yang bisa membangun masa depan bersamamu. Aku tidak bisa menjadi orang itu, Damar. Hujan di luar mulai mereda, namun dada Damar justru terasa semakin berat. Ia ingin membantah, ingin meyakinkan Rina bahwa yang ia rasakan bukanlah sesuatu yang bisa hilang begitu saja. Namun, di dalam hatinya, ia tahu Rina benar. Perasaan ini tumbuh karena kedekatan, karena kasih sayang yang ia terima selama ini. Tapi apakah ini benar-benar cinta yang bisa bertahan? Atau hanya rasa nyaman yang ia salah artikan? Rina meraih tangan Damar, menggenggamnya erat untuk terakhir kalinya. Kamu anak yang baik, Damar. Aku bersyukur bisa mengenalmu dan merawatmu sejauh ini. Tapi kamu harus melanjutkan hidupmu tanpa terikat oleh perasaan ini. Damar menunduk, merasakan genggaman hangat itu. Hatinya menolak, tetapi pikirannya mulai menerima kenyataan. Beberapa hari setelah malam itu, Damar mulai menjaga jarak. Ia tetap tinggal di rumah Rina, tapi tidak lagi sering menghabiskan waktu bersamanya. Ia fokus pada kuliahnya, mencari cara untuk mengalihkan perasaannya yang masih tersisa. Rina pun melakukan hal yang sama. Ia tetap memperlakukan Damar dengan baik, tetapi tidak lagi menunjukkan perhatian yang bisa menimbulkan harapan. Hingga akhirnya, waktu membawa mereka ke jalan masing-masing. Beberapa bulan kemudian, Damar menyelesaikan kuliahnya dan mendapat pekerjaan di luar kota. Saat hari perpisahan tiba, ia berdiri di depan rumah, menatap Rina dengan mata yang kini lebih dewasa. "Terima kasih untuk semuanya, Bu," katanya dengan senyum kecil. Rina membalas senyum itu, meski ada kesedihan yang tersirat di matanya. "Jaga dirimu baik-baik, Damar." Damar mengangguk, lalu berbalik pergi. Di kejauhan, ia menarik napas dalam, menyadari bahwa meskipun hati mereka pernah bertaut dalam kebingungan, keputusan yang mereka ambil adalah yang terbaik. Hujan gerimis mulai turun lagi. Dan untuk pertama kalinya, Rina membiarkan dirinya tersenyum dalam kesendiriannya.